Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Fauma dengan NIM 2303200061. Di sini saya akan memaparkan materi materi pada MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis dengan mengenai identifikasi stakeholder, strategi, dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Materi ini sangat penting karena keberhasilan suatu advokasi tidak hanya bergantung pada siapa yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga ditentukan oleh siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana kerjasama dibangun di antara mereka. Nah, dalam dunia agribisnis terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan, mulai dari petani, pemerintah, perusahaan, akademisi, media, hingga masyarakat. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, kita harus mengetahui siapa stakeholder yang paling berpengaruh dan bagaimana cara melibatkan agar mereka tahu tujuan advokasi itu bisa tercapai. Nah, identifikasi stakeholders pada strategi di agribisnis. Sebelumnya dijelaskan, stakeholder itu adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Nah, identifikasi stakeholder strategis ini melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasi. Setelah kita mengetahui definisi stakeholder pada slide yang telah saya bacakan, dapat dipahami bahwa stakeholder bukan hanya orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan agribisnis. Stakeholder juga mencakup pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan maupun pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Sebagai contoh, ketika pemerintah ini membuat kebijakan mengenai pupuk bersubsidi, maka yang menjadi stakeholder bukan hanya petani sebagai pengguna pupuk, distributor pupuk, perusahaan pupuk, penyuluhan pertanian, pemerintahan daerah, bahkan konsumen juga termasuk dari stakeholder karena mereka ikut merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, kita harus mengidentifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan. Jika identifikasi dilakukan dengan tepat, maka strategi advokasi akan lebih efektif karena kita mengetahui kepada siapa aspirasi harus disampaikan dan siapa yang dapat menjadi pendukung. Nah, pada pemerintah ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama itu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Lalu yang kedua itu Kementerian Perdagangan, di mana keterlibatan dalam kebijakan perdagangan produk pertanian, ekspor impor, dan stabilisasi harga oleh Kementerian Perdagangan itu sendiri. Nah, ketiga itu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis. Misalnya itu subsidi dan pajak. Nah, lalu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini terkait dengan isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Nah, ada juga Kementerian Koperasi dan UKM itu mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Nah,
Pemerintah merupakan stakeholder yang paling strategis karena memiliki kewenangan dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan. Misalnya, Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap peningkatan produksi pertanian, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, serta berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kementerian Perdagangan berperan dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan mengatur kegiatan ekspor maupun impor. Kegiatan harga suatu komoditas itu turun drastis, maka kementerian dapat melakukan berbagai langkah untuk menjaga agar harga tetap stabil. Nah, Kementerian Keuangan ini memiliki peran dalam penyediaan anggaran subsidi pupuk, bantuan sosial maupun kebijakan perpajakan yang terkait dengan sektor pertanian. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam menjaga agar kegiatan pertanian tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Artinya, setiap kementerian ini memiliki tugas yang berbeda, tetapi semuanya itu saling berkaitan dalam mendukung pembangunan agribisnis. Nah, ada juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ini merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Nah, ada juga pemerintahan daerah atau provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peranan yang sangat penting karena mereka lebih dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah kabupaten maupun provinsi ini bertugas menjalankan kebijakan pertanian sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Mereka mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi petani, seperti serangan hama, banjir, kekeringan, maupun penurunan harga hasil panen. Nah, sedangkan Bappenas ini memiliki tugas menyusun rencana pembangunan nasional sehingga berbagai program pertanian yang dibuat harus selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia. Oleh karena itu, apabila advokasi dilakukan kepada pemerintah daerah dengan data yang lengkap, maka peluang untuk memperoleh solusi biasanya ini lebih besar karena mereka memahami kondisi daerah secara langsung. Lalu identifikasi stakeholder strategi di agribisnis pada asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Nah, yang pertama itu ada asosiasi komoditas, misalnya itu Asosiasi Petani-Petani Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Lalu ada organisasi petani, misalnya itu Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Ini menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lalu ada koperasi pertanian, ini adalah wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Lalu ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian, ini mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian.
Nah, organisasi petani ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan petani. Apabila petani bergerak sendiri-sendiri, maka suara mereka akan sulit didengar. Namun, apabila mereka bergabung dalam kelompok tani, koperasi, maupun organisasi seperti KTNA, maka aspirasi mereka akan lebih kuat. Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, organisasi petani juga membantu meningkatkan kemampuan petani melalui pelatihan, penyuluhan, dan kerjasama dengan berbagai lembaga. Sebagai contoh itu, ketika harga gabah turun, organisasi petani dapat mengumpulkan data dari seluruh anggota, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah sehingga masalah yang dihadapi tidak lagi dianggap sebagai masalah individu tetapi menjadi masalah bersama. Lalu identifikasi stakeholdernya di media massa. Nah, yang pertama itu tentu saja ada media cetak dari koran dan majalah, memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Lalu ada media elektronik seperti TV dan radio, ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi media daring. Media persepsi publik secara signifikan. Lalu ada media daring, ini contohnya itu portal berita, media sosial yang memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Nah, media massa di sini bertugas menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sehingga suatu permasalahan dapat diketahui oleh publik. Dengan adanya pemberitaan media, pemerintah biasanya akan lebih cepat memberi perhatian terhadap suatu isu. Sementara itu, akademisi berperan menghasilkan penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Nah, penelitian yang dilakukan lalu ada akademisi dan lembaga penelitian. Yaitu pertama universitas melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Yang kedua itu ada lembaga penelitian pemerintahan dan non-pemerintah. Nah, ini menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset. Lalu ada tenaga ahli dan konsultan, ini memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis. Akademisi di sini berperan menghasilkan penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi biasanya menghasilkan data yang objektif sehingga dapat memperkuat proses advokasi. Misalnya, jika terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa produktivitas petani menurun akibat perubahan iklim, maka hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat program adaptasi pertanian. Lalu, identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Dari organisasi non-pemerintah atau NGO. Yang pertama itu NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlangsungan. NGO lingkungan fokus pada isu keberlanjutan konservasi sumber daya alam dan dampak lingkungan pertanian. Yang kedua itu ada NGO kesejahteraan petani berupa meningkatkan kesejahteraan petani, hak-hak mereka dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga itu ada NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian.
Nah, organisasi non-pemerintah atau NGO sering menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. NGO ini biasanya memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan masyarakat, memberikan pelatihan, hingga membantu penyampaian aspirasi kepada pembuat kebijakan. Misalnya, NGO yang bergerak di bidang lingkungan akan membantu petani menerapkan pertanian keberlanjutan agar produksi meningkat tanpa merusak lingkungan. Sedangkan NGO yang bergerak di bidang kesejahteraan petani akan membantu memperjuangkan hak-hak petani agar memperoleh perlindungan yang baik. Nah, masuk pada identifikasi stakeholder, strategi di pertanian bagian perusahaan besar seperti swasta dan BUMN. Nah, perusahaan input pertanian atau pupuk, pestisida, benih memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Lalu ada perusahaan pengelolaan hasil pertanian skala besar yang memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian dan pembentukan pasar. Yang ketiga tuh ada perusahaan retail dan distribusi yang mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Lalu ada juga BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Perusahaan juga merupakan stakeholder penting karena mereka menjadi bagian dari rantai agribisnis. Perusahaan benih yang menyediakan benih unggul, perusahaan pupuk menyediakan pupuk, sedangkan perusahaan pengolahan menjadi pembeli hasil panen petani. Hubungan yang baik antara petani dan perusahaan akan menciptakan sistem agribisnis yang saling menguntungkan. Namun, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat muncul konflik. Misalnya, mengenai harga jual hasil panen ataupun kualitas produk. Strategi membangun koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi ini adalah aliansi strategi antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisasi yang efektif ini dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Koalisi advokasi berarti kerjasama berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam advokasi modern, keberhasilan sangat jarang dicapai oleh satu organisasi saja. Biasanya diperlukan kerjasama antara petani, akademisi, media, pemerintah, serta organisasi masyarakat. Semakin banyak pihak yang mendukung suatu gerakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan advokasi. Lalu strategi membangun koalisi advokasi. Yang pertama, identifikasi tujuan bersama. Ini menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Pemetaan potensi anggota koalisi mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dan dana, dan juga pengaruh yang dapat memperkuat koalisi.
Sebelum membangun koalisi, semua anggota itu harus memiliki tujuan yang sama. Apabila tujuan setiap anggota berbeda, maka akan sulit mencapai kesepakatan. Misalnya, seluruh anggota sepakat bahwa tujuan advokasi adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga yang adil. Dengan adanya tujuan yang jelas, seluruh kegiatan advokasi akan lebih terarah. Lalu ada strategi membangun koalisi advokasi. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Yang menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama. 2 itu menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas dengan mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka, lalu mengembangkan struktur dan mekanisme kerja dengan menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan atau jika ada, dan evaluasi kegiatan. Nah, strategi membangun komunikasi merupakan kunci keberhasilan suatu koalisi. Nah, setiap anggota harus saling bertukar informasi secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain komunikasi, pembagian tugas juga harus jelas. Ada yang bertugas mengumpulkan data, ada yang berkomunikasi dengan media, ada yang berhubungan dengan pemerintah, dan ada juga yang mengatur kegiatan di lapangan. Strategi pembangunan koalisi advokasi yang membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati agar antar anggota koalisi. Lalu memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota yang menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Ada fleksibel dan adaptasi, di mana semuanya bersedia untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi. Lalu ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama dengan mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Koalisi tidak akan bertahan apabila anggotanya tidak saling percaya. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang jujur, pembagian tugas yang adil, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, setiap anggota harus memanfaatkan jaringan yang dimiliki sehingga kekuatan koalisi menjadi lebih baik. Analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang mungkin menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Setelah mengetahui siapa saja stakeholder, langkah berikutnya adalah menganalisis tingkat kepentingan dan pengaruh mereka. Analisis ini membantu kita menentukan siapa yang harus diprioritaskan dalam advokasi. Tidak semua stakeholder memiliki pengaruh yang sama hingga strategi pendekatan kepada masing-masing pihak juga berbeda. Kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Yang pertama itu ada kepentingan stakeholder. Ini mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait dengan isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Dengan memahami kepentingan stakeholder, membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka.
Pengaruh stakeholder itu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal atau seperti pemerintah, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Petani lebih mementingkan harga hasil panen yang menguntungkan, perusahaan lebih memperhatikan keuntungan perusahaan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Karena perbedaan kepentingan tersebut, advokasi harus menemukan titik temu agar semua pihak memperoleh manfaat. Lalu ada kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Matrik pemetaan stakeholder ini salah satunya alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama itu kepentingan interest or stake, seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut atau tinggi atau rendahnya. Lalu pengaruh atau influence or power, ini seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil tinggi atau rendah. Kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada agribisnis. Dan berdasarkan matriks stakeholder dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, atau pemain kunci. Stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. High power atau low interest ini mengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upaya untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Lalu ada kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi low power, high interest, atau pendukung potensial. Stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, lalu berikan informasi dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Lalu ada low power, low interest atau pengamat. Stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah, monitor mereka dan memberikan informasi yang diperlukan, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Lalu ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Analisis SWOT stakeholder ini menganalisis kekuatan strength atau kelemahan, kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dari perspektif setiap stakeholder. Dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Melalui analisis SWOT, strategi advokasi dapat disusun secara lebih tepat karena mempertimbangkan kondisi setiap stakeholder yang terlibat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan advokasi dalam agribisnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang tepat, membangun koalisi yang kuat, serta menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap pihak.
Dengan demikian, proses advokasi akan lebih terarah, efektif, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi sektor agribisnis. Lalu lanjut pada studi kasus tentang advokasi petani padi terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Pada tahun 2022 hingga 2024, petani di berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan menghadapi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan ini menyebabkan banyak petani kesulitan memperoleh pupuk pada saat musim tanam. Bahkan ketika pupuk tersedia, jumlah yang diperoleh seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lahan mereka. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama dalam budidaya padi. Apabila petani tidak memperoleh pupuk tepat waktu, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu sehingga produktivitas menurun. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani dan mendorong berbagai organisasi petani melakukan advokasi kepada pemerintah agar distribusi pupuk diperbaiki. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana identifikasi stakeholder dan pembentukan koalisi advokasi sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah di sektor agribisnis. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah keterbatasan pupuk bersubsidi dibandingkan kebutuhan petani. Selain itu, terdapat perubahan kebijakan mengenai jenis komoditas yang berhak menerima pupuk bersubsidi sehingga sebagian petani tidak lagi menjadi penerima bantuan. Di beberapa daerah juga ditemukan keterlambatan distribusi pupuk dari distributor ke kios resmi. Akibatnya, petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal atau bahkan menunda pemupukan. Keadaan ini menyebabkan biaya produksi meningkat, sedangkan pendapatan petani justru menurun. Dalam menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Identifikasi stakeholder sangat penting karena setiap pihak memiliki peran kepentingan, pengaruh, serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Apabila seluruh stakeholder dapat bekerja sama dengan baik, maka penyelesaian masalah akan lebih cepat dan efektif. Sebaliknya, apabila terdapat stakeholder yang tidak dilibatkan, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada kasus kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia, terdapat beberapa stakeholder utama yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama, petani sebagai stakeholder utama. Stakeholder pertama sekaligus yang paling penting adalah petani. Petani merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kelangkaan pupuk bersubsidi.
Mereka membutuhkan pupuk sebagai salah satu sarana produksi utama untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Ketika pupuk ini sulit diperoleh, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Bahkan sebagian petani memilih mengurangi dosis pemupukan karena keterbatasan biaya akibat produktivitas tanaman menurun. Kualitas hasil panen berkurang dan pendapatan petani ikut mengalami penurunan. Kepentingan utama petani dalam kasus ini adalah memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau, jumlah yang cukup, dan tersedia tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Oleh karena itu, petani menjadi stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan sangat tinggi terhadap kebijakan pupuk bersubsidi. Namun demikian, secara individu, pengaruh petani terhadap kebijakan pemerintah relatif terbatas. Oleh sebab itu, petani membutuhkan organisasi agar aspirasi mereka dapat didengar oleh pemerintah. Dua, kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gabok tani. Stakeholder berikutnya adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gabok tani. Organisasi ini menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah maupun penyuluh pertanian. Kelompok tani memiliki tugas mendata luas lahan, jumlah petani, kebutuhan pupuk setiap musim tanam, serta menyampaikan usulan kebutuhan pupuk kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang telah diterapkan. Selain itu, kelompok tani juga menjadi tempat petani menyampaikan keluhan apabila terjadi keterlambatan distribusi pupuk atau apabila terdapat penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Gabok tani memiliki peran yang lebih luas karena mengordinasikan beberapa kelompok tani dalam suatu wilayah. Dengan adanya gaboktan, data kebutuhan pupuk menjadi lebih terorganisasi sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Panen berkurang dan pendapatan petani ikut mengalami penurunan. Kepentingan utama petani dalam kasus ini adalah memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau, jumlah yang cukup, dan tersedia tepat waktu sebelum musim tanam dimulai.
Oleh karena itu, petani menjadi stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan sangat tinggi terhadap kebijakan pupuk bersubsidi. Namun demikian, secara individu, pengaruh petani terhadap kebijakan pemerintah relatif terbatas. Oleh sebab itu, petani membutuhkan organisasi agar aspirasi mereka dapat didengar oleh pemerintah. Dua, kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gabok tani. Stakeholder berikutnya adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gabok tani. Organisasi ini menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah maupun penyuluh pertanian. Kelompok tani memiliki tugas mendata luas lahan, jumlah petani, kebutuhan pupuk setiap musim tanam, serta menyampaikan usulan kebutuhan pupuk kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang telah diterapkan. Selain itu, kelompok tani juga menjadi tempat petani menyampaikan keluhan apabila terjadi keterlambatan distribusi pupuk atau apabila terdapat penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Gabok tani memiliki peran yang lebih luas karena mengordinasikan beberapa kelompok tani dalam suatu wilayah. Dengan adanya gabok tani, data kebutuhan pupuk menjadi lebih terorganisasi sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Panen berkurang dan pendapatan petani mengalami penurunan. Kepentingan utama petani dalam kasus ini adalah memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau, jumlah yang cukup, dan tersedia tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Oleh karena itu, petani menjadi stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan sangat tinggi terhadap kebijakan pupuk bersubsidi. Namun demikian, secara individu, pengaruh petani terhadap kebijakan pemerintah relatif terbatas. Oleh sebab itu, petani membutuhkan organisasi agar aspirasi mereka dapat didengar oleh pemerintah. Dua, kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gabok tani. Stakeholder berikutnya adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gabok tani. Organisasi ini menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah maupun penyuluh pertanian.
Kelompok tani memiliki tugas mendata luas lahan, jumlah petani, kebutuhan pupuk setiap musim tanam, serta menyampaikan usulan kebutuhan pupuk kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang telah diterapkan. Selain itu, kelompok tani juga menjadi tempat petani menyampaikan keluhan apabila terjadi keterlambatan distribusi pupuk atau apabila terdapat penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kelompok tani memiliki peran yang lebih luas karena mengordinasikan beberapa kelompok tani dalam suatu wilayah. Dengan adanya kelompok tani, data kebutuhan pupuk menjadi lebih terorganisasi sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Tiga, itu penyuluhan pertanian. Stakeholder berikutnya adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memiliki peran sebagai pendamping petani dalam meningkatkan kemampuan budidaya serta membantu menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam kasus kelangkaan pupuk, penyuluhan berperan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, membantu petani melakukan pendapatan melalui sistem elektronik, serta menyampaikan laporan apabila terjadi kekurangan pupuk di lapangan. Selain itu, penyuluh juga memberikan alternatif teknologi budidaya, seperti penggunaan pupuk organik atau pemupukan berimbang, agar produktivitas tanaman tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi keterbatasan pupuk bersubsidi. Karena penyuluh berinteraksi langsung dengan petani maupun pemerintah, mereka menjadi salah satu stakeholder yang sangat penting dalam proses advokasi. Lalu ada Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi. Pemerintahan daerah melalui Dinas Pertanian memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemupukan bersubsidi di wilayahnya. Dinas Pertanian bertugas menghitung kebutuhan pupuk setiap daerah berdasarkan luas lahan dan jenis komoditas yang dibudidayakan petani. 3, itu penyuluhan pertanian. Stakeholder berikutnya adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memiliki peran sebagai pendamping petani dalam meningkatkan kemampuan budidaya serta membantu menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam kasus kelangkaan pupuk, penyuluhan berperan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, membantu petani melakukan pendapatan melalui sistem elektronik, serta menyampaikan laporan apabila terjadi kekurangan pupuk di lapangan. Selain itu, penyuluh juga memberikan alternatif teknologi budidaya, seperti penggunaan pupuk organik
organik atau pemupukan berimbang, agar produktivitas tanaman tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi keterbatasan pupuk bersubsidi. Karena penyuluh berinteraksi langsung dengan petani maupun pemerintah, mereka menjadi salah satu stakeholder yang sangat penting dalam proses advokasi. Lalu ada Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi. Pemerintahan daerah melalui Dinas Pertanian memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemupukan bersubsidi di wilayahnya. Dinas Pertanian bertugas menghitung kebutuhan pupuk setiap daerah berdasarkan luas lahan dan jenis komoditas yang dibudidayakan petani. 3. Itu penyuluhan pertanian. Stakeholder berikutnya adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memiliki peran sebagai pendamping petani dalam meningkatkan kemampuan budidaya serta membantu menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam kasus kelangkaan pupuk, penyuluhan berperan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, membantu petani melakukan pendapatan melalui sistem elektronik, serta menyampaikan laporan apabila terjadi kekurangan pupuk di lapangan. Selain itu, penyuluh juga memberikan alternatif teknologi budidaya seperti penggunaan pupuk organik atau pemupukan berimbang, agar produktivitas tanaman tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi keterbatasan pupuk bersubsidi. Karena penyuluh berinteraksi langsung dengan petani maupun pemerintah, mereka menjadi salah satu stakeholder yang sangat penting dalam proses advokasi. Lalu ada Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi. Pemerintahan daerah melalui Dinas Pertanian memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemupukan bersubsidi di wilayahnya. Dinas Pertanian bertugas menghitung kebutuhan pupuk setiap daerah berdasarkan luas lahan dan jenis komoditas yang dibudidayakan petani. Lalu yang kelima itu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam menyusun kebijakan pupuk bersubsidi. Kementerian ini bertanggung jawab menentukan jenis komoditas yang memperoleh subsidi, jumlah alokasi pupuk nasional, mekanisme distribusi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila terdapat perubahan kebijakan mengenai pupuk bersubsidi, maka keputusan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian berdasarkan hasil evaluasi bersama berbagai instansi lainnya. Lalu PT Pupuk Indonesia dan distributor pupuk. Stakeholder berikut adalah PT Pupuk Indonesia beserta distributor resmi pupuk. Perusahaan ini bertanggung jawab memproduksi pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan nasional serta mendistribusikannya ke berbagai daerah melalui jaringan distributor dan kios resmi. Apabila produksi atau distribusi mengalami hambatan, maka ketersediaan pupuk di tingkat petani juga akan terganggu. Oleh karena itu, perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan pupuk tersedia sesuai kebutuhan petani. Dalam proses advokasi, perusahaan sering diundang dalam forum diskusi bersama pemerintah dan organisasi petani untuk menjelaskan kondisi produksi maupun kendala distribusi yang sedang dihadapi. Lalu ada DPR RI dan DPRD. Ada juga ada akademisi dan perguruan tinggi, juga media massa. Dan masyarakat ada media masyarakat dan konsumen, di mana stakeholder ini adalah masyarakat sebagai konsumen hasil pertanian.
Walaupun tidak menggunakan pupuk secara langsung, masyarakat tetap merasakan dampaknya. Apabila produktivitas pertanian menurun akibat kelangkaan pupuk, maka produksi pangan nasional ikut berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga beras dan berbagai komoditas pertanian meningkat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki. Lalu yang kelima itu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam menyusun kebijakan pupuk bersubsidi. Kementerian ini bertanggung jawab menentukan jenis komoditas yang memperoleh subsidi, jumlah alokasi pupuk nasional, mekanisme distribusi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila terdapat perubahan kebijakan mengenai pupuk bersubsidi, maka keputusan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian berdasarkan hasil evaluasi bersama berbagai instansi lainnya. Lalu PT Pupuk Indonesia dan distributor pupuk. Stakeholder berikut adalah PT Pupuk Indonesia beserta distributor resmi pupuk. Perusahaan ini bertanggung jawab memproduksi pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan nasional serta mendistribusikannya ke berbagai daerah melalui jaringan distributor dan kios resmi. Apabila produksi atau distribusi mengalami hambatan, maka ketersediaan pupuk di tingkat petani juga akan terganggu. Oleh karena itu, perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan pupuk tersedia sesuai kebutuhan petani. Dalam proses advokasi, perusahaan sering diundang dalam forum diskusi bersama pemerintah dan organisasi petani untuk menjelaskan kondisi produksi maupun kendala distribusi yang sedang dihadapi. Lalu ada DPR RI dan DPRD. Ada juga ada akademisi dan perguruan tinggi, juga media massa. Dan masyarakat ada masyarakat dan konsumen, di mana stakeholder ini adalah masyarakat sebagai konsumen hasil pertanian. Walaupun tidak menggunakan pupuk secara langsung, masyarakat tetap merasakan dampaknya. Apabila produktivitas pertanian menurun akibat kelangkaan pupuk, maka produksi pangan nasional ikut berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga beras dan berbagai komoditas pertanian meningkat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki kepentingan agar pemerintah mampu menjaga ketersediaan pupuk sehingga produksi pangan tetap stabil. Lalu masuk pada kesimpulan, identifikasi stakeholder. Berdasarkan identifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Petani memang menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi mereka memerlukan dukungan kelompok tani, penyuluhan pertanian, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, perusahaan pupuk, DPR, akademisi, media massa, serta masyarakat. Setiap stakeholder memiliki kepentingan dan perannya masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder tersebut. Dengan kolaborasi yang kuat, solusi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Berikut materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.